Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Setiadin. Saya dari Paralel 3 NPM 411821 912 0091. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ tubuh manusia. Langsung saja. Di sini ada otak. Otak adalah organ pusat sistem saraf yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh atau baik sadar maupun tidak sadar. Letaknya di dalam rongga tenggorokan. Di sini otak. Beratnya kurang lebih 1,3 sampai 1,5 kg dewasa. Bagian utamanya cerembun, otak besar, cerembun, otak kecil, brainstem, batang otak, lobus otak, frontal, parietal, temporal, dan occipital. Unit fungsional neuron dan sel gila. Baik, yang kedua ada fungsi otak. Fungsi otak itu ada kontrol motorik, mengatur gerakan tubuh, dan sensori, menerima dan memproses rangsangan penglihatan, dan kognitif, berpikir, memori, bahasa, pengambilan atau keputusan, emosi, mengatur perasaan dan perilaku. Yang kedua ada konsep dasar paru-paru. Yang ini paru-paru. Definisi paru-paru adalah organ utama sistem respirasi yang berfungsi melakukan pertukaran gas atau O2 dan CO2 antara udara dan darah. Letaknya di rongga dada, toraks atau kanan dan kiri, dilindungi oleh tulang rusuk. Dan ini struktur utama: bronkus, bronchiolus, alveolus atau tempat pertukaran gas. Lobus, paru kanan atau 3 lobus, atau paru kiri atau 2 lobus. Membrannya pleura atau visceral dan parietal untuk mengurangi gas. Fungsi paru-paru. Fungsinya untuk pertukaran gas dan regulasi pH 2 atau mengontrol kadar CO2 untuk menjaga keseimbangan asam basa, atau fitur dan pertahanan, yaitu menyaring partikel dan melawan patogen melalui mukus atau sila. Ada produksi suara, yaitu berperan dalam fenosi bersama laring. Ada metabolik, yaitu menghasilkan zat tertentu, misalnya enzim atau ECA. Yang ketiga ada konsep dasar. Yang ketiga ada jantung. Jantung tuh di sebelah sini, ya, di tengah-tengah paru-paru. Definisi jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai pompa utama sistem kardiovaskular untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Letaknya di rongga dada atau toraks, sedikit ke kiri di antara paru-paru, di sebelah sini. Oke, baik. Lanjut. Struktur utamanya terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan vertikal kiri. Lapisan jantung ada endokardium atau dalam, miokardium otot, ada epikardium atau luar. Pembuluh utamanya ada vena cava atau arteria pulmonalis dan vena pulmonalis aorta. Baik, fungsi-fungsi jantungnya itu ada pompa sirkulasi, ada transport oksigen dan distribusi nutrisi dan pembuangan limbah,
dan menjaga tekanan darah. Pompa sirkulasi itu memompa darah paru-paru dan ke seluruh tubuh. Transport oksigen yaitu mengantarkan oksigen dan paru-paru ke jaringan tubuh. Distribusi nutrisi yaitu mengendarkan zat gizi ke seluruh tubuh. Ada membangun limbah itu membantu mengangkat CO2 dan sisa metabolisme ke organ ekskresi. Ada menjaga tekanan darah yaitu mengatur tekanan melalui kekuatan kontraksi dan volume darah. Itu fungsi-fungsi jantung. Lanjut ada hati di ini sebelah sini ini ada hati. Baik. Definisi hati itu hati adalah organ metabolik terbesar dalam tubuh yang berperan dalam detoksifikasi, metabolisme, menyimpan nutrisi dan memproduksi empedu. Letaknya di rongga perut kanan atas atau hipokordium kanan di bawah diafragma. Nah, di sebelah sini ya. Baik, lanjut. Struktur utamanya ada lobus kanan dan kiri, terus tersusun atas unit fungsional bernama lobulus. Sel utamanya ada hepatosit atau sel hati yang melakukan sebagai besar fungsi metabolik. Sirkulasi darah ada dual supli yaitu vena porta hepatica atau kaya nutrisi dan arteri hepatica atau kaya oksigen. Sistem empedunya menghasilkan empedu yang disalurkan ke kantung empedu dan usus. Baik, fungsi-fungsi hati ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme lemak, ada metabolisme protein, ada detoksifikasi, ada produksi empedu, ada penyimpanan, ada sistem protein plasma. Ada 7 fungsinya. Fungsi yang pertama ada metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah glukosa atau glikogen. Yang kedua ada metabolisme lemak, yaitu sintesis asam lemak, kolesterol dan lipoprotein. Yang ketiga ada metabolisme protein, yaitu deaminasi asam amino dan pembentuk urea. Lanjut ada detoksifikasi, yaitu menetralisir racun, obat dan alkohol. Lanjut ada produksi empedu, yaitu membantu pencernaan dan penyampaian lemak. Yang ketiga yang keenam ada penyimpanan, yaitu menyimpan vitamin A, D, E, K atau B12 dan mineral Fe. Yang terakhir ada sintesis protein plasma, yaitu ada albumin, fibrinogen dan faktor pembengkak darah. Baik, kita lanjut ke konsep dasar lambung. Lambung ada di sebelah sini. Baik, di sini lambung. Nah, baik, kita lanjut definisi lambung. Lambung yaitu organ berbentuk kantung pada sistem pencernaan yang berfungsi menyimpan atau menyampur dan mencernakan makanan secara mekanik dan kimiawi. Letaknya di rongga abdomen kiri atas di bawah diafragma. Bagian utamanya ada kardi, ada fundus, ada korpus atau body, ada pilorus. Dia ada 4 ya. Terus lanjut ada lapisan dindingnya, ada mukosa, submukosa, mukularis dan atau 3 lapis otot. Sel pentingnya ada sel parietal, HCI dan sel CF, persinogen dan sel mukus, lendir pelindungan. Kapasitas kurang lebih 1 sampai 1,5 liter atau dewasa.
Di sini ada fungsinya, fungsi lambung ada penyimpanan makanan, ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi, ada sterilisasi, dan ada sekresi faktor intrinsik dan pengaturan pengosongan. Ya, di sini fungsinya ada 6. Penyimpanan makanan, yaitu penjelasannya menampung makanan sementara sebelum ke usus. Yang kedua ada pencernaan mekanik, yaitu mengaduk makanan melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada pencernaan kimiawi menggunakan HCI dan enzim atau pepsin. Yang keempat ada sterilisasi, yaitu asam lambung membunuh mikroorganisme. Yang kelima ada sekresi faktor intrinsik membentuk penyampaian vitamin B12. Pengaturan pengawasan atau mengatur aliran cime ke usus halus. Baik, lanjut kita ke konsep dasar usus. Ini ada usus kecil dan usus besar, guys. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencernakan lanjutan, menyerap nutrisi, dan membentuk sisa pencernaan menjelaskan fase. Letaknya di rongga abdomen memanjang dari lambung hingga anus. Bagian utamanya ada usus halus, abdomen, jejunum, dan usus besar. Panjangnya usus halus kurang lebih 6 sampai 7 meter. Usus besar itu 1,5 meter. Fungsinya ada pencernaan lanjutan, terus penyerap nutrisi, penyerap air, membentukkan feses, fungsi imun, dan mikrobiotis. Kita lanjut ke ginjal. Ginjal tuh ada di belakang ini. Ginjal di sini. Ini ginjal. Baik. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang berfungsi untuk menyaring darah atau membentuk urin dan menjaga keseimbangan cairan serta tubuh. Fungsinya ada filter darah, membentuk urin, regulasi cairan, regulasi bentuk, dan pH produksi hormon. Segitu saja penjelasan dari saya tentang organ-organ tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau libat kata. Baik, presentasi saya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.